Jadi baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang gugus pelindung. Jadi gugus pelindung atau gugus proteksi adalah suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidak turut bereaksi dengan bereaksi atau pelarut selama proses reaksi kimia berlangsung. Gugus pelindung tersebut ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi untuk mencapai kemoselektivitas pada reaksi kimia selanjutnya. Gugus ini memainkan peranan penting dalam sintesis organik multitahap. Jadi gugus pelindung umum digunakan dalam pekerjaan laboratorium berskala kecil dan pengembangan awal dalam proses produksi industri, karena penggunaannya akan menambah tahapan reaksi dan biaya material pada proses tersebut. Nah, namun ketersediaan unit dasar pengembangan kiral yang murah mampu mengulangi tambahan biaya tersebut, misalnya asam sikimat dan oseltamivir. Nah, dalam sintesis masalah kemoselektivitas seringkali ditemukan. Misalkan molekul yang akan direaksikan mengandung dua gugus fungsi yang reaktif. Padahal kita hanya menginginkan salah satu dari kedua gugus fungsi tersebut yang bereaksi. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menggunakan gugus pelindung. Nah, ada juga persyaratan sebuah gugus pelindung. Nah, pertama harus mudah digunakan pada generasi pusat stereogenik baru dan mudah untuk dihilangkan. Nah, yang berikut harus memiliki minimal fungsi tambahan untuk menghindari reaksi lanjutan. Harus membentuk turunan kristal dengan reaksi yang tinggi, hasil dapat dengan mudah dipisahkan dari sebelum dihilangkan. Seharusnya tidak mengganggu reaksi yang samping. Nah, gugus pelindung dapat dibelah atau dihilangkan. Berikut, gugus pelindung harus tetap melekat sepanjang sintesis dan mungkin dihapus setelah disintesis. Namun, gugus pelindung tidak dimasukkan ke dalam produk akhir. Dengan demikian, penggunaannya membuat reaksi kurang ekonomis. Dengan kata lain, penggunaan gugus pelindung kelompok sebisa mungkin harus dihindari. Nah, berikut ada penghilangan gugus pelindung dapat terjadi karena yang pertama, solvolisis, dasar penguraian oleh pelarut, contohnya hidrolisis dan alkoholisis. Kedua, hidrogeniolisis, 3 logam berat, 4 ion fluorid, yang kelima fotolitik, yang keenam asap basa, yang ketujuh elektrolisis, yang ke-8 eliminasi reduktif, yang ke-8 beta eliminasi, yang ke-10 oksidasi, yang ke-11 substitusi nukleofilik, yang ke-12 katalis logam transisi, yang ke-13 enzim, yang ke-14 ayah. Gugus pelindung umum digunakan dalam pekerjaan laboratorium. Namun ketersediaan dasar pembangunan kiral yang mampu. Selain itu, ada juga diproteksi yang merupakan penghilang atau reduksi gugus pelindung menjadi gugus fungsi awal yang dilindungi. Gugus fungsi penting yang menyebabkan masalah reaktivitas antara lain: pertama, alkohol, yang kedua, keton, yang ketiga, amina, yang keempat, asam karboksilat. Nah, gugus pelindung banyak jenisnya dan digunakan pada reaksi-reaksi kimia tertentu sehingga harus memahami sifat gugus pelindung itu sendiri. Nah, reaksi kimia yang memiliki gugus fungsi lebih dari satu terjadinya reaksi tenang, selektif untuk menghindarkan terjadi reaksi seluruh gugus fungsi yang ada akibat pengaruh dari reaksi yang berlebihan. Untuk mendapatkan reaksi yang selektif terhadap gugus fungsi menjadi sasaran perubahan reaksi, maka gugus fungsi lain yang memiliki potensi untuk terserang di pelindung. Nah, jadi perlindungan terhadap gugus fungsi yang diharapkan tidak mengalami perubahan tersebut dilakukan dengan cara melindungi gugus fungsi terlebih dahulu secara selektif agar tidak diserang oleh reaksi yang diberikan. Semua gugus fungsi memiliki cara tertentu melalui penggunaan reaksi untuk melindunginya, baik gugus karbonil, hidroksil, amino,
ikatan rangkap, dan gugus fungsi lainnya. Nah, gugus pelindung dapat ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi untuk mencapai kemoselektivitas pada reaksi kimia selanjutnya. Nah, gugus ini memainkan peranan penting dalam sintesis organik multitahap. Gugus pelindung contohnya adalah diol dan tiol. Ini adalah diol dan tiol. Nah, dalam banyak preparasi senyawa organik, beberapa bagian spesifik pada molekul tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi atau reaksi yang digunakan. Sehingga bagian tersebut atau gugus harus dilindungi. Contohnya litium aluminium hibrida sangat reaktif namun merupakan reaksi yang sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Nah, yang berikut ada gugus pelindung diol secara umum. Nah, diol 1,2 dan 1,3 secara umum melindungi O asetal dan ketal. Asetal adalah senyawa yang senyawa dengan struktur umum R1C. Nah, R2 dan R3 di mana R dan R1 mungkin adalah H, tapi tidak diperlukan. Tapi R2 dan R3 bukan H. Nah, ketal adalah bagian dari asetal di mana baik R maupun R1 adalah H. Nah, ini dia reaksinya. Dia direaksikan dengan aseton dan ditambah dengan H+ hingga menghasilkan asetonide. Nah, dengan cara yang sama, asetal etilidin, asetal siklopetilidin, asetal sikloheksilidin, asetal alilidin, dan karbon siklik dapat disiapkan. Nah, ini dia etilidani asetal, siklopentilidani asetal, sikloheksilidani asetal, siklik karbonat, benzilidani asetal, dan p-metoksibenzilidani asetal. Nah, asetal dan ketal ini dapat dipecah baik di bawah kondisi asam atau dengan reduksi secara diproteksi asetal dan ketal. Cara direaksikan dengan H+ dan H2. Berikut ada alkyl ester dan alkiosi-alkyl. Nah, alkyl ester pada umumnya disiapkan dengan penambahan asam katalis dari alkohol ke alkena atau sintesis ester Williamson. Jadi di sini ada alkohol ditambahkan dengan alkena dengan H+ sehingga menghasilkan ester. Nah, ini juga ada sintesis ester Williamson. Nah, ester tetrahidropiranil yang stabil untuk basis dan perlindungan akan dihapus oleh asam katalis hidrolis. Misalnya, geraniol dilindungi sebagai geraniol tetrahidropiranil ester di hadapan pyridium p-toluenesulfonat atau PPTS region. Nah, ester ini adalah ester dibelah dengan PPTS etanol hangat, di mana geraniol ditambah dengan 3,4 hidro 2 hapiran dibelah dengan PPTS dan dengan suhu 20 derajat Celcius sehingga menghasilkan geraniol tetrahidropiranil ester. Nah, namun pembentukan THP ester memperkenalkan sebuah pusat stereokonik baru. Pengenalan ester THP ke molekul kiral sehingga menghasilkan pembentukan diastereoisomer. Nah, fenol dilindungi sebagai metil ester, resbutil ester, ester alil, dan bensil ester. Ini dia reaksinya di bawah. Berikut ada gugus pelindung asam karboksilat secara umum. Asam karboksilat dilindungi sebagai esternya seperti metil ester, resbutil ester, alil ester, ester benzil, ester benasil, dan ester alkosi-alkil. Nah, ester dibentuk oleh reaksi asam karboksilat dengan alkohol dan reaksi dikenal sebagai esterifikasi. Ini adalah reaksinya di mana asam karboksilat ditambahkan dengan alkohol dan diesterifikasi dengan H+ hingga menghasilkan ester. Nah, di bawah ini juga ada beberapa macam ester, yaitu ada metil ester, dibutil ester, alil ester, benzil ester, benasil, dan benasil ester. Nah, meskipun banyak metode yang berguna dan dapat diandalkan untuk esterifikasi asam karboksilat, namun
perlu mengetahui proses yang lain untuk menggantikan metodologi klasik dengan alternatif yang lebih jinak, ditandai dengan penerapan umum. Dua metode baru untuk pembentukan ester dari asam karboksilat ditunjukkan dalam gambar berikut. Nah, ini dia adalah metode baru untuk pembentukan ester dari asam karboksilat, di mana dia diekstrifikasi dengan DPU atau 1,8-diazbiklo 540 Yundek 7N. Nah, si alkil dan etersilil juga mudah disiapkan dan dipecah sebagai contoh 2-trimethyl-silil ester. Etoksimetil biasanya dipecah dengan HF dalam asetonitril oleh ion fluor. Nah, ini dia reaksinya yang menghasilkan asam karboksilat 100% asam karboksilat, tidak menghasilkan hasil sampingan. Nah, metil ester dihilangkan dengan asam atau basa. Lithium hidroksida juga memecah gugus ester metil, sedangkan gugus POC tetap utuh. Nah, ini dia reaksinya, di mana gugus POC itu tetap utuh dan gugus metil itu dipecah. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih.